pujian kita, amin. Dan itu merupakan suatu berkat yang luar biasa buat kita. Untuk itu, mari biarlah sepanjang ibadah ini kita mau antusias dalam memuji Tuhan. Siap? Siap? Siap. Tengok kanan kirimu, katakan antusias dong memuji Tuhan. Haleluya. Oh my God. Luar biasa. Dan kita percaya bahwa ketika kita antusias, Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat segala hal, bahkan yang tidak pernah kami sadari Tuhan, tapi Engkau sediakan buat kami. Engkau pelihara kami, Engkau lindungi kami, kemanapun kami pergi, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk buat hal-hal itu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan menyembah Engkau. Kami akan beribadah kepadamu dengan antusias, dengan sukacita, membawa syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian, penyembahan dan hidup kami Tuhan. Kuduskan setiap tubuh, jiwa dan roh kami, supaya ketika kami menghadap hadirat-Mu, kami boleh mengalami pribadi-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dedikasikan sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya bagi kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan dengan antusias katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang kita hampiri tahta kasih karunia-Nya dengan penuh ucapan syukur dan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Serahkan yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Boleh angkat kedua tangan kita, katakan sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Bersama-sama menyalahkan
Yang bersyukur boleh sorakan haleluya. Angkatlah suaramu. Kita memuji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Lebih nyaring lagi bagi Allah kita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Dengan bersyukur katakan puji nama Lakukan kemuliaan bagi Allah kita. Sebab kita punya Tuhan yang baik, amin. Yang setuju dengan saya boleh lambaikan tangan bersama. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Nyatakan bersama. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya.
Kebaikan Tuhan lebih lagi bisa lambaikan tangannya dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Dan kita akan senada dengan sonda meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawan setiap
lebih dari pemenang. Ganjar. Mari bertepuk tangan di atas kepala sebagai bunyi kita mengakui Dia ajaib bagi hidup kita. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak sebanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau melihat bagiku segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari menari bagi Allah kita. Come on. Yesus, Kaulah Raja mulia. Serukan Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. lagi angkat tanganmu umat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, berkuasa, meminta selamanya. Serukan Yesus, Kau ajaib. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. yang percaya bahwa Dia Raja mulia, sorakan haleluya. Dia layak ditinggikan, amin. Dia layak ditinggikan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Angkat suaramu. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Lebih nyaring lagi. Dia saja yang layak, amin. Mari boleh lompat bagi Allah kita. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Siapakah Dia Raja mulia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Lebih nyaring lagi. Siapakah Dia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sebab hanya bersama dengan Yesus, segala yang mustahil akan menjadi mungkin. Amin. Dan kita percaya Bapak Ibu, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang akan menepati janjinya sesuai dengan waktu Tuhan, bukan dengan waktu kita. Dan Dia akan membuat semuanya itu
indah pada waktunya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita membawa hati kita. Kita membawa seluruh kehidupan kita. Karena ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada rasa bagiku untuk berharap, imanku takkan murung, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Yesus, kami bersyukur. Nyatakan dengan iman. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Katakan, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada rasa bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapan, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada rasa bagiku untuk berharap, imanku takkan murung, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Mari sembah Yesus. Sebab hanya Dialah Yesus yang menjadi sumber pengharapan hidup kita, sumber kekuatan dan sumber jawaban hidup kita. Mari kita terus percaya dan percaya hanya kepada rencana Tuhan. Mari sambil kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapannya. Kita nyatakan dalam pengharapan kita. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada rasa bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kau pengharapan, Lord, padamu ku percaya. Walau tiada rasa bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin saat ku memuliakan nama-Mu. Angkat tangan kita sama-sama. Katakan bersama. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya.
Nyatakan pengakuanmu kepada Tuhan. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh. Saat ku memuliakan namamu. Jemaat saja, jemaat angkat suaramu, katakan kaulah padamu. Ya Tuhan. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku namamu. Katakan imanku takkan luruh, imanku takkan luruh. Yes. Saat ku memuliakan. Satu kali lagi katakan dengan iman, percaya semua. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat setiamu. Terima kasih Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu pada kami. Kau buktikan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Berkali-kali Engkau telah menolong hidup kami Tuhan. Banyak perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkau menyatakan cinta-Mu, kepedulian-Mu kepada kami. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami belajar dan berani berharap kepada-Mu. Harapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajar kami berani mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kami tahu itu tidak mudah, karena kami telah dibentuk untuk membekali dan berjuang dengan kekuatan kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah penolong yang terbukti dan teruji. Engkau sudah menolong kami dalam banyak hal. Kalau kami ada hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus belajar untuk menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa saat kami berharap kepadamu, Engkau bisa dipercaya dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih. Sekarang berfirman kepada kami, berbicara kepada kami buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari tepuk tangan dengan baca semangat Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Shalom. Shalom. Wow, luar biasa. Tuhan tolong kita melewati 1 minggu perjalanan kita. Dan kita percaya bahwa di dalam setiap hari-hari yang kita lewati, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita. Bapak Ibu, kita masih sedang berbicara tentang hidup di dalam batas. Nah, malam ini kita akan lanjutkan dengan topik yang masih menjadi bagian dari bagaimana praktek hidup dalam batas. Tetapi sebelumnya saya mau
ingatkan atau mau sampaikan sekali lagi, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa gereja merencanakan akan mengadakan perjalanan untuk ke tanah Israel, tanah perjanjian. Dari tanggal 6 sampai 17 April 2026 tahun yang akan datang, 12 hari lamanya. Dan ini adalah pemberitahuan awal untuk mengetahui berapa banyak di antara jemaat yang memang berminat, tertarik, dan ingin ikut. Ya, kami hanya ingin tahu berapa banyak respon dari jemaat. Dan Anda kalau tertarik, Anda ingin, ini bukan pendaftaran Bapak Ibu, belum pendaftaran, hanya ingin menjaring seberapa banyak minat jemaat terhadap acara ini. Dan kalau Anda tertarik, Anda isi QR code yang ada di sana. Bapak Ibu, tidak ada keharusan Anda harus ikut, tetapi setidaknya kami tahu bahwa Anda berminat. Dan nanti kemudian kita akan memfollow up-nya dan akan memberitahukan kepada Anda apakah perjalanan ini akan terus kita lakukan atau mungkin kita akan pikirkan di kesempatan yang akan datang. Jadi kalau Anda tertarik, Anda berminat, silakan untuk bisa mengisi QR code itu dan kita nanti akan membuat komunikasi lebih lanjut untuk kepastiannya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat dan lanjutkan perjalanan kita hidup di dalam batas. Nah, kita tidak boleh lupa di atas muka bumi ini segala sesuatu ada batasnya. Kita harus tahu itu. Jangan lupakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dunia sedang mengajarkan kepada kita, mendorong kita semua untuk selalu bergerak melampaui batas, melewati batas. Dan kalau kita hanya berhenti pada batas, orang akan berkata, itu hanya rata-rata, itu hanya biasa-biasa saja. Kalau Anda mau lebih, kalau Anda mau maju, kalau Anda mau di atas segalanya, terobos batas-batas itu. Jangan mau dibatasi, jangan mau dipenjara oleh batas-batas itu. Well, Bapak Ibu, saya berkata, ya tidak ada yang salah dengan motivasi itu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mau ingatkan begini. Segala sesuatu yang orang kerjakan melewati batas itu mengandung bahaya. Mengandung bahaya. Di jalan Anda lihat ada rambu-rambu lalu lintas. Ya, ada rambu dilarang belok, ada rambu hati-hati, ada rambu batas kecepatan. Saudara, kalau orang melewati batas kecepatan yang ditentukan, misalnya ada tulisan 40, berarti dia tidak batas kecepatan maksimum adalah 40 km per jam. Kalau orang melewatinya, tidak berarti dia ditangkap polisi. Tidak selalu. Iya kalau polisinya lihatlah, kalau tidak. Tidak berarti bahwa kemudian kalau dia melewati 40 km per jam, berarti ada masalah. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, kita harus mengerti dan banyak orang sudah lupa. Kita harus mengerti bahwa kalau kita melanggar batas, kita ada dalam bahaya. Mengapa diberi batas itu? Karena di situ ada bahaya jika orang melewatinya. Nah saudara-saudara, orang sering marah, orang sering jengkel dengan batas karena merasa itu menghalangi dia. Padahal minggu lalu kita sudah belajar batas itu bukan untuk merintangi kita. Batas itu untuk melindungi kita. Di dalam hidup sehari-hari ada batasnya. Umur kita ada batasnya. Kekuatan kita ada batasnya. Dan kita harus mau menerima itu. Di dalam pergaulan ada batasnya Bapak Ibu. Ada saat-saat di mana kita bisa dekat satu dengan yang lain. Tetapi tidak boleh melanggar batas. Kalau melanggar batas tidak berarti akan terjadi sesuatu secara langsung. Tapi pasti Anda berada di dalam bahaya. Nah, Tuhan ingin supaya kita hidup aman, kita hidup tenang, karena itu diberikan batas. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana praktek hidup di dalam batas. Melalui sebuah prinsip yang saya bagikan kepada kita semua, yaitu prinsip the power of wanting less. Prinsip kuasa dari memiliki keinginan yang lebih sedikit. Nah, kuasa dari memiliki keinginan yang lebih sedikit. Saudara-saudara, Anda dengar di luar sana sangat familiar
the power of wanting more. Kuasa untuk Anda punya keinginan yang lebih. Ketika Anda punya keinginan yang lebih, Anda akan mendapatkan kekuatan, kuasa, hasil yang lebih. Tapi ternyata menurut Alkitab tidak seperti itu. Nah, karena itu saya mau kasih tahu kepada Anda, tolong dengar ini baik-baik. Saya sangat sadar apa yang kita bahas pada hari ini akan banyak menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran kita. Kenapa begitu? Kenapa saya tidak boleh mencapai atau menerobos batas saya? Ya, saya hanya bilang kepada kita semua karena Alkitab mengajarkan seperti itu. Tentu ada banyak pertanyaan Bapak Ibu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu yang sah-sah saja kita ajukan, tidak boleh membatalkan prinsip yang Alkitab ajarkan. Kita boleh tidak mengerti akan prinsip Alkitab. Dan memang kita tidak mengerti semua prinsip Alkitab. Yang tidak boleh adalah kita menyingkirkan, mengabaikan prinsip Alkitab. Karena semua yang diajarkan dalam Alkitab itu kebenaran. Dan kebenaran tidak akan berubah. Kebenaran tidak akan salah. Bahwa kita tidak mengerti, bahwa kita tidak paham, bahwa kita belum bisa melakukannya, itu cerita yang lain. Tapi jangan menyingkirkan dan berkata, mengabaikan, lalu bersikap ceroboh. Padahal Alkitab sudah kasih tahu. Setiap orang yang melanggar batas, dia harus bersedia menerima konsekuensinya. Begitu juga dengan the power of wanting less. Nah, saya mau kasih tahu kepada kita lebih dahulu supaya kita punya keseragaman dalam berpikirnya. Bottom line is, paling dasar adalah begini. The power of wanting less, kuasa untuk hidup atau memiliki keinginan yang lebih sedikit, bukan berarti Anda dan saya tidak boleh punya keinginan. Bukan. Ada sebagian ajaran di luar sana mengajarkan bahwa penganut agama tertentu tidak boleh punya keinginan. Tidak boleh untuk tertarik dengan segala hal di dunia ini. Sehingga mereka membatasi diri. Tidak boleh ada radio, tidak boleh ada televisi, tidak boleh ada handphone. Kenapa? Karena benda-benda ini akan mengganggu orang sehingga punya keinginan-keinginan yang lebih. Mereka membatasi diri, membuang semua itu. Dan hidup menyendiri, hidup dalam lingkungan yang tertutup. Supaya apa? Supaya tidak punya keinginan. Tidak, Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan senang, bahkan Bapak Ibu, Tuhan senang untuk menjawab, memberi keinginan Anda. No problem. Jadi bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan. Yang kedua, kuasa memiliki keinginan yang lebih sedikit, itu bukan berarti kita hanya boleh punya keinginan yang sedikit. Yang hanya kecil, yang hanya 1-2, kita tidak boleh lebih. Bukan. Apa maksudnya? Kuasa untuk memiliki keinginan yang lebih sedikit. Maksudnya adalah kita harus bisa membatasi keinginan kita sehingga lebih sedikit dari biasanya, lebih sedikit dari kebanyakan orang, lebih sedikit dari lingkungan di sekitar kita. Dan dengan kita ingin lebih sedikit, kita bisa praktek hidup cukup. Nah, kata cukup ini yang sekarang langka. Dunia akan bilang sama kita, jangan pernah bilang cukup. Karena cukup itu berarti membuat Anda terbelenggu. Cukup itu membuat Anda ketinggalan. Cukup itu membuat Anda menjadi pecundang. Jangan pernah bilang cukup. Saudara, Alkitab kok enggak bilang begitu ya? Saya bilang kepada Anda ada banyak pertanyaan ketika kita membahas bagian ini. Tetapi yang saya bilang adalah segala pertanyaan dan keraguan itu tidak boleh membatalkan prinsip Alkitab. Nah, saya berikan satu subjudul adalah when less becomes more. Ketika yang lebih sedikit itu justru berarti lebih banyak. Lagi-lagi muncul pertanyaan, gimana lebih sedikit kok bisa lebih banyak? Nggak mungkin. Kalau mau lebih banyak, ya harus lebih banyak. Dan kalau kita punyanya atau kita maunya lebih sedikit, ya dapatnya akan lebih sedikit. Itu kan logika berpikir kita yang sudah dibentuk oleh dunia. Tapi Alkitab mengajarkan berbeda.
Ayo kita lihat sekarang ya. Karena itu ini bagian yang tidak mudah, tapi saya senang karena saya ketemu dengan sebagian Anda adalah mahasiswa. Mahasiswa harus belajar berpikir kritis dan berpikir tentang bagaimana kita memahami kebenaran walaupun bertentangan dengan apa yang kita dengar di luar sana. Mari kita lihat. Yang pertama Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ayo kita baca. Ibrani 13 ayat yang kelima. Apa kata Alkitab? Sama-sama kita baca yuk semua ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Stop di situ. Jangan kamu menjadi hamba uang. Kenapa tidak boleh? Ketika orang menjadi hamba uang atau dengan kata lain, uang menjadi tuan mereka, maka uang akan selalu mendorong orang untuk ingin lebih, dan lebih. Tidak punya, usahakan. Tidak punya, berjuang. Tidak punya, hutang. Tapi tuan yang namanya uang akan mendorong kita untuk lebih, dan lebih. Tidak bisa hari ini, kejar besok. Besok tidak bisa, lusa tidak bisa, paksa. Itu semua adalah akibat kita menjadikan uang sebagai tuan. Dan dia tuan yang jahat. Karena itu Bapak Ibu Anda lihat ya. Di mana-mana yang namanya pinjol. Dimulai dengan yang pinjol. Kenapa orang pinjol? Kenapa orang harus pinjam? Karena uang mendorong mereka untuk belanja dan mereka tidak punya. Lalu ketika mereka tidak bisa belanja, uang mendorong mereka untuk pinjam. Dan ketika mereka kesulitan melalui institusi yang resmi, uang kasih tahu ada yang gampang, namanya pinjol. Uang itu jahat sekali kalau kita jadikan tuan. Lalu dari pinjol muncul judol, saudara ya. Judi online, apa itu? Uang yang nyuruh. Daripada kamu kerja susah-susah, ayo dengan uang yang sedikit, coba main judi. Itu di sana dapat banyak, di situ dapat sekian, di situ dapat sekian. Dan kita terdorong untuk melakukannya. Apa Ibu yang dikasih Tuhan? Ketika kita menjadikan uang sebagai tuan, kita akan menjadi hamba uang yang sangat menderita. Dan Tuhan tidak mau itu. Itu sebabnya dia katakan, jangan jadi hamba uang. Kalau kita tidak mau jadi hamba uang, terus apa yang menjadi sikap kita? Nah, yang berikutnya bilang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Sebetulnya yang pertama, mengusir uang menjadi tuan dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang yang hidup mencukupkan diri, orang itu akan punya keinginan yang lebih sedikit. Saudara nggak akan pernah bilang cukup kalau keinginanmu banyak. Saudara nggak akan pernah bilang cukup kalau engkau selalu kurang. Cukup itu artinya tidak ada lagi keinginan yang berlebihan. Yang ada adalah kita menikmati, kita bersyukur, kita membatasi keinginan kita. Yang ada ini, yang kita cukupkan, yang ada ini, yang kita syukuri. Itu cara menyingkirkan uang dari posisi menjadi tuan dalam hidup kita. Nah, Tuhan bilang, kalau engkau belajar mencukupkan dirimu, maka Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Ketika engkau butuh sesuatu, aku akan menyediakan, aku akan supply dirimu dengan semua yang aku miliki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang Tuhan janjikan buat kita harus menjadi pegangan dalam hidup kita supaya apa saudara? Supaya kita tidak dikuasai oleh uang. Uang hanya mau supaya dia mengendalikan seluruh hidup kita. Saya cerita kepada Anda tentu sudah tahu cerita ini. Di Alkitab ada sebuah bangsa, namanya bangsa Israel. Bangsa Israel itu berjalan di padang gurun. Dan di padang gurun adalah situasi yang sangat krisis, super krisis. Tidak ada krisis yang lebih mengerikan daripada padang gurun. Kenapa? Di padang gurun orang tidak bisa jual beli. Di padang gurun orang tidak bisa bercocok tanam.
Di padang gurun tidak ada supply. Demand banyak, kebutuhan banyak, supply-nya tidak ada. Karena itu padang gurun Bapak Ibu. Nah, ketika situasinya sangat krisis, maka orang akan sangat mudah untuk kemudian menyerah dan mengikuti arus. Karena memang tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tapi lihat, di padang gurun Bapak Ibu, selama 40 tahun Tuhan pelihara bangsa Israel. Mereka tidak punya simpanan, mereka tidak punya lumbung, mereka tidak punya pasar, mereka tidak punya barang-barang cadangan. Tuhan pelihara mereka. 40 tahun lamanya, baju mereka enggak rusak, sepatu mereka enggak rusak, enggak ada yang sakit. Dan Tuhan kasih aturan begini, ketika engkau aku pelihara, dengan setiap pagi ada mana turun, dan setiap malam, setiap sore ada burung yang memberi kepadamu daging, maka aturannya begini, ambil yang cukup, ambil secukupnya untuk hari itu. Kalau satu orang makan satu porsi, satu mangkok, dan di dalam keluarga ada 5 anggota keluarga, maka hari itu, pagi itu, mereka hanya boleh mengambil mana 5 mangkok. Gratis itu karena turun dari langit dan itu di bumi ini, di tanah ini. Ya tentu saja mereka kumpulkan, cuci dan sebagainya. Tapi mereka mau ambil sebanyak-banyak bisa. Tapi Tuhan bilang, no. Aku mau kamu ambil secukupnya. Batas. Bisa ambil lebih? Bisa. Ada orang mengambilnya? Ada. Kenapa? Karena ada orang-orang yang gak mau ikut batas. Melompat batas, melanggar batas dan dia ambil lebih. 5 keluarga, mestinya 5 mangkok, dia ambil 10 mangkok. Kenapa? Maksudnya baik, pikirannya baik. Kalau besok mana gak turun, saya bisa punya cadangan, saya bisa punya makanan. Apa yang terjadi? Sisa itu besok busuk, rusak. Saudara, pelajaran itu penting buat kita. Itu bukan hanya sekedar sebuah cerita historis, tetapi itu menjadi pengalaman hidup bangsa Israel yang harus menjadi refleksi buat kita. Dengar saudara ya, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap orang, dengan segala kepandaian, segala pengalaman, segala pengetahuan dan sebagainya, manusia itu seolah-olah bisa mengambil apa saja yang dia inginkan. Iya, betul. Itu seperti ketika bangsa Israel di pagi hari, dia buka kemahnya, dia lihat mana turun seperti apa? Seperti tepung gitu ya. Di mana-mana. Anda bisa mengambil sekuatnya, sebanyaknya, sesukanya dan tidak akan habis. Tapi Tuhan bilang, ketika Anda mengambil lebih dari yang Anda butuhkan, sisanya itu busuk. Saudara, ini prinsip penting dalam kekristenan yang bertentangan dengan dunia. Dengarkan sekarang. Semua orang Kristen tahu doa Bapa kami. Setuju? Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Lalu sampai doa seperti ini. Berikanlah kepada kami, lanjutkan, makanan kami yang secukupnya. Berikan kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Kalau kita praktekkan prinsip itu, tidak ada namanya ketamaan. Tidak ada namanya orang saling bertengkar. Tidak ada orang saling gugat-menggugat. Tidak ada kecelakaan. Kenapa? Karena masing-masing mengambil bagian yang secukupnya. Kenapa sekarang terjadi persaingan kotor? Kenapa sekarang terjadi bisnis-bisnis yang penuh dengan tipu muslihat? Kenapa? Karena orang mengambil yang bukan bagiannya. Dengar saudara ya, dengar ini baik-baik. Anak-anak muda dengar ya. Ketika Anda di-drive untuk mengambil lebih, Anda mengambil lebih, jangan lupa. Ada orang lain yang akan di-drive juga untuk mengambil lebih. Dan ada orang lain juga yang akan didorong mengambil lebih. Apa yang terjadi? Terjadi kesemrawutan, terjadi chaos, terjadi saling berebut. Disitulah muncul yang disebut dengan kecelakaan, disebut dengan segala pertikaian, stres. Kenapa? Karena semua orang didorong untuk mengambil lebih.
Tuhan berkata enggak begitu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Oke? Yang kedua, apa kata Alkitab? Kita masih melihat ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Ayo ikut ya, ayo ikut semua. Saudara ya, ini sama-sama saya harap kita pelan-pelan menikmati, pelan-pelan mencerna, lalu kita coba untuk praktekkan. Paham dulu sebelum Anda mempraktekkan. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Semua baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saya tanya saudara, tolong jawab sama-sama ya. Anda setuju enggak dengan firman ini? Setuju enggak dengan pernyataan ini? Bahwa kita datang ke bumi, lahir tidak bawa apa-apa, kita keluar, kita meninggal juga tidak bawa apa-apa. Tolong jawab sama-sama, setuju enggak? Setuju enggak? Setuju? Setuju? Kalau ada yang diem saja saya tanya Anda mikir apa sih? Manusia lahir enggak bawa apa-apa, manusia pergi enggak bawa apa-apa. Setuju ya? Setuju ya? Baik. Saya anggap 99,99% setuju. Menjawab atau tidak pasti setuju. Dan Anda harus setuju karena itu fakta. Sekarang lanjutkan sama-sama. Lanjutkan, ini kan belum selesai kalimatnya ya. Sama-sama, 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saya tanya sama Anda lagi, setuju atau tidak? Nah, kalau tadi kok mantap sekali. Setuju, kalau yang ini, kok begitu? Kok begitu? Saudara, lihat ya. Satu bagian ayat kita setuju. Bagian ayat, masih satu ayat, masih satu bagian. Bagian yang kita enggak setuju. Ini yang membuat kekristenan jadi kacau. Kenapa? Karena kita milih-milih. Nah, saya mengerti kenapa Anda enggak setuju. Atau Anda tidak banyak Anda yang setuju. Dan kalaupun yang setuju juga masih berpikir-pikir, kenapa saya setuju ya? Gitu saudara. Saya mengerti kenapa Anda bimbang di bagian yang kedua, yang warna hijau. Karena kita sudah diisi oleh dunia bahwa jangan pernah berkata cukup. Kata cukup harus hilang dalam kamus kita. Karena kalau Anda bilang cukup, Anda ketinggalan. Anda akan ketinggalan dengan yang lain. Jadi jangan pernah bilang cukup. Ketika dibilang asal ada makanan dan pakaian cukup. Enggak cukup Pak. Sekali lagi Anda bertanya, saya juga bertanya. Tapi ketika kita bertanya, izinkan saya kasih saran kepada Anda. Letakkan semua keraguan, pertanyaan, kebimbangan Anda di bawah kebenaran firman. Karena pada akhirnya yang benar adalah firman. Saudara, dengar ini. Kalau ini salah, bahaya kita, saudara. Kalau bagian ini salah, bahaya kita. Kenapa? Karena berarti Alkitab kita sudah cacat. Alkitab kita sudah tidak relevan. Dari mana kita percaya surga? Dari Alkitab. Lalu pertanyaannya, iya kalau benar. Lah kenapa masih ragu-ragu? Nah ini ada ayat ini yang bilang asal ada makanan dan pakaian cukup. Kan gak mungkin. Hati-hati saudara, hati-hati. Jadi kalau kita percaya segala sesuatu yang ditulis dalam Alkitab itu benar, maka kita juga harus percaya ini benar. Nah masalahnya sekarang bagaimana kita memahami bahwa ini benar. Nanti kita sama-sama akan bahas, mudah-mudahan dengan penjelasan itu lalu Anda berkata, oh iya ya, ternyata memang benar. Iya, Alkitab memang benar. Mari kita sekali lagi lanjutkan. Bagian yang ketiga. Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini, kata Rasul Paulus ya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah, lanjutkan sama-sama, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Memang untuk hidup cukup itu perlu belajar. Untuk hidup lebih kita hanya mengikuti keinginan. Tapi untuk belajar cukup kita harus pasang rem yang kuat.
Karena memang kita tidak dilatih oleh dunia, oleh hidup kita, oleh pikiran kita untuk belajar berkata cukup. Baik, sekarang kita akan lihat. Khotbah hari ini saya bagi 3 bagian. Yang pertama adalah apa, what, apa itu keinginan yang lebih sedikit. Yang kedua, mengapa kita lebih baik memiliki keinginan yang lebih sedikit. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mempraktekkan hidup memiliki keinginan yang lebih sedikit. Ada 3. Dan sekarang kita masuk bagian yang pertama, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Kita hidup dalam zaman di mana lebih banyak itu lebih baik. Lebih banyak, lebih baik. Lebih banyak uang, lebih baik. Lebih banyak simpanan, lebih baik. Lebih banyak rumah, lebih baik. Lebih banyak istri, enggak lebih baik ya, jangan. Tapi yang lain-lain orang setuju, lebih baik, lebih baik. Saudara, dengar sekarang baik-baik. Apa betul ya bahwa lebih banyak itu lebih baik? Betul enggak sih? Anda bilang sama saya, lebih banyak apa Pak? Oke, saya bilang, lebih banyak harta, lebih banyak perusahaan, lebih banyak bisnis. Apakah betul itu lebih baik? Kalau kita melihat dari luar, kita mungkin berkata iya. Tapi kalau kita mau masuk di dalam, saya mau kasih tahu kepada Anda, lebih banyak yang kita punya, lebih banyak persoalannya, dan tidak selalu lebih baik. Nah, sekarang, kalau prinsip ini benar, kita nggak akan pernah dengar cerita orang kaya korupsi, orang kaya terlibat narkoba, orang kaya stres, pasangan-pasangan selebritis yang ganteng, yang cantik, yang kaya raya bercerai. Nggak akan kita ketemu. Tapi sekarang kita lihat, kita dengar, kita tahu. Artinya, tidak berarti lebih banyak itu lebih baik. Ironinya adalah, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar rasa kurangnya. Lucu ya? Semakin banyak yang dimiliki kan mestinya semakin kecil rasa kurangnya. Wong dia sudah punya banyak. Ternyata tidak. Anda mengikuti enggak berita-berita ya news ya yang terjadi di negara kita belakangan ini? Hampir setiap hari kita lihat di televisi, kita lihat di media sosial, di media online, berita tentang korupsi, Ya. Yang mengikuti berita yang enggak usah jawab, tapi yang mengikuti berita, saya tanya kepada Anda. Anda yang tahu berita korupsi, saya tanya Anda, yang korupsi itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya ya? Orang kaya ya? Kok korupsi? Kok korupsi? Bukan orang miskin loh. Kalau orang miskin, memang dia butuh. Ini orang kaya. Bahkan sebagian tuh super kaya. Kok korupsi? Benar prinsip ini. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar rasa kurangnya. Jadi saudara-saudara, kalau kita masih berpikir, saya akan merasa cukup kalau saya punya lebih banyak, jangan-jangan nanti ketika Anda punya lebih banyak, Anda akan berkata, kurang. Itu yang disebut dengan prinsip wanting more, ingin lebih banyak, nggak ada selesainya, nggak ada puasnya. Orang modern hidup dengan penyakit kemakmuran semu. Mereka merasa belum cukup, padahal sudah berlimpah. Karena itu Alkitab mengajar kepada kita prinsip yang lain. Kalau kita selalu didorong dengan ingin lebih, nanti sampai ke situ. Kenapa orang ingin lebih? Karena berpikir lebih banyak lebih baik. Kenapa orang ingin lebih? Karena mereka merasa bahwa di situ mereka dapat keamanan. Mereka lupa bahwa ternyata setelah punya lebih tetap kurang. Makanya Alkitab bilang begini, lebih baik kita praktekkan prinsip menginginkan lebih sedikit.
Karena menginginkan lebih banyak, ternyata lebih banyak masalahnya. Ayo kita sekarang ubah menjadi menginginkan lebih sedikit. Nah, ini gambar yang bagus. Saya suka dengan gambar ini Bapak Ibu. Dan saya bagikan kepada semua jemaat dari tadi pagi. Kalau Anda mau bagi foto picture profile, ini bagus ya. Saya lihat gambar ini sangat artistik ya. Dan visualisasinya bagus, ada sepeda yang sederhana. Dan tulisannya ini patut untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Yaitu, wanting less is a better blessing. Menginginkan lebih sedikit, itu ternyata memberkati lebih banyak daripada memiliki banyak. Anda foto, taruh di PP Anda. Saya yakin ada banyak orang bertanya, maksudmu apa bro? Karena ini tidak populer. Better blessing itu adalah having more. Semakin Anda punya lebih banyak, semakin Anda akan diberkati. Ini terjemahan bebasnya. Terlebih diberkati orang yang menginginkan lebih sedikit daripada yang memiliki lebih banyak. Kok bisa sih ya? Ingin lebih sedikit kok bisa lebih diberkati? Nah, saya harus kasih tahu dulu pada Anda. Ingin lebih sedikit, bukan punya lebih sedikit. Bukan loh saudara. Kalau dibilang punya lebih sedikit ya bagaimana mungkin punya lebih sedikit kok bisa lebih diberkati daripada punya lebih banyak? Ya jelas tidak. Tapi yang dimaksudkan oleh tulisannya adalah keinginan yang lebih sedikit. Dan itu akan membuat Anda lebih diberkati, lebih tenang, lebih tentram, tidak ikut dalam perlombaan terus, cepet-cepetan dapat, tidak kemerungsung, tidak tergesa-gesa. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa ada bagian yang Tuhan berikan kepada Anda untuk Anda nikmati. Matius 8 ayat 20. Mari kita lihat ini. Baca lagi sama-sama ya. Saya mau kita ikut membaca karena dengan membaca Anda kembali fokus ya. Yang pikirannya kemana kembali lagi ya. Dan saudara minta maaf ya. Saya minta maaf dulu ya. Coba biasakan Bapak Ibu. Kalau ketika Anda sudah sampai kepada mendengarkan firman Tuhan. Cobalah untuk tidak jalan keluar, masuk lagi ya. Gini Bapak Ibu, saya tidak ingin Anda berpikir, oh kalau gitu Pak Nathan itu minta dihormati. Tidak. Tetapi apa yang disampaikan dari mimbar ini penting buat Anda. Dan kalau Anda kemudian keluar jalan, gestur Anda segera memberitahukan bahwa itu enggak penting. Jadi tak tinggal pergi. Betul enggak saudara? Itu enggak menarik, jadi maaf saya pergi. Atau saya punya kebutuhan yang lebih daripada yang disampaikan. Apa itu? Pengen pipis. Saudara. Nah makanya sebelum ikut ibadah, sebelum datang ibadah, itu toilet itu terbuka saudara ya. Ke sana ya. Sehingga ketika ibadah kita betul-betul fokus. Maafkan saya tidak tidak minta tidak. Dan itu bukan buat saya, buat siapa saja di sini. Sehingga firman itu Anda bisa dengar dengan utuh. Kalau Anda keluar, Anda masuk lagi, Anda kehilangan sebagian. Dan itu tidak memberi kepada Anda berkat yang utuh. Minta maaf ya, saya ingin mengajak kita semua jemaat Tuhan, kita ingin bertumbuh bersama-sama dan kita pulang dari ibadah, kita ingin diberkati bersama-sama. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Berat sekali ya. Oke, baik. Mari kita lihat apa kata Yesus. Matius 8 ayat 20. Ya kita baca. Yesus berkata kepadanya. Sama-sama. 1, 2, 3. Serigala mempunyai liang. Dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan. Yesus berkata, Yesus yang mana yang ngomong itu? Yesus yang mana kok ngenes sekali hidupnya. Sampai
tempat tidur saja nggak punya. Ya saya kasih tahu sama Anda, Yesus yang mana? Ya Yesus yang kita sembah itu loh. Ya Yesus yang mati buat kita itu loh, bukan Yesus yang lain. Anda sadar nggak? Yesus kita itu begitu sederhana hidupnya. Ya, sampai dia nggak punya rumah. Dan memang sementara dia di bumi 3,5 tahun lamanya dalam perjalanan, 33,5 tahun dia hidup di bumi. Rumah nggak punya, kendaraan nggak punya, kendaraan tentu bukan motor, tapi keledai, kuda, onta nggak punya. Bahkan ketika dia mati, setelah menebus dosa kita, dia dikubur, kuburannya itu pinjaman, bukan punya dia. Ayo mikir dong saudara. Nah sekarang kita bilang saya ikut Yesus. Tetapi kemudian catatannya adalah saya ingin hidup mewah. Saya ingin hidup berlimpah-limpah. Saya ingin mendapatkan lebih. Lah kan gak cocok dengan apa yang Yesus teladankan kepada kita. Sekali lagi saya berkata, tidak ada masalah untuk kita menikmati. Tapi yang masalah adalah ketika kita ingin lebih. Karena itu tema hari ini adalah kita harus belajar mengerti ada power, ada kuasa, ingin lebih sedikit, bukan ingin lebih banyak. Yesus adalah teladan kesederhanaan yang kuat. Ia tidak bergantung pada harta untuk membuktikan siapa dirinya. Sebab identitasnya tertanam dalam hubungannya dengan Bapa. Dia nggak punya uang kemana-mana dia pergi, hanya seadanya saja. Satu kali dia pergi ke bait Allah, di bait Allah dia harus bayar pajak. Tidak ada duit. Dia bilang kepada Simon Petrus, Simon kamu pergi ke danau, pancing ikan, ikan yang kau dapatkan pertama, buka mulutnya, di situ ada uang untuk bayar pajak kita berdua. Begitu sederhananya. Tapi lihat saudara, di dalam kesederhanaannya itu, ketika dia berhadapan dengan 5.000 orang yang lapar, 12.000 orang hari itu kira-kira 5.000 orang laki-laki, dan mereka lapar, dan dia bilang kepada muridnya, kamu harus beri mereka makan. Murid-muridnya bilang, gila, dari mana kita dapat makan? No, kamu harus beri mereka makan. Dan apa yang terjadi? Hanya ada 5 ketut roti, 2 ekor ikan dibawa kepada Yesus. Yesus berdoa kepada Bapaknya, dan 12.000 orang makan kenyang dan sisa 12 bakul. Kan luar biasa. Jadi tidak berarti kehidupan ingin lebih sedikit itu miskin. Tidak berarti ingin lebih sedikit itu menderita. Karena tagline kita yang tadi saya beritahukan kepada kita. Ternyata less itu berarti more. Lebih sedikit itu ternyata lebih banyak. Kok bisa seperti itu? Ayo kita lihat. Tapi sebelumnya sekali lagi kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri. Kepuasan hidup Rasul Paulus bukan karena kondisinya, melainkan karena keputusannya. Bapak Ibu, saya harus kasih tahu kepada kita supaya jangan salah paham. Menginginkan lebih sedikit itu bukan berarti hidup menyengsarakan diri. Oh, saya nggak boleh makan daging tiap hari karena itu berarti saya ingin lebih. Oh, kalau begitu saya tiap hari harus makan nasi, kecap, kerupuk. Bukan. Silakan makan yang biasa Anda makan. Tetapi menginginkan lebih sedikit berarti makan apa yang ada di meja makan. Kadang-kadang sedikit, kadang-kadang pas, kadang-kadang kurang enak, kadang-kadang banyak, no problem. Tapi Anda menikmati, mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Dan itu keputusan. Mungkin Anda hanya punya mobil, sudah tua. Sepanjang itu masih bisa berfungsi, pakai. Kenapa kita? Karena kita melihat teman kita, karena kita melihat tetangga kita ganti mobil, kemudian kita terusik. Saya juga harus ganti mobil. Itu namanya menginginkan lebih. Identitas kita tidak ditentukan dari apa yang melekat kepada kita. Identitas kita ditentukan dari kepada siapa kita melekat. Dan Tuhan mau kita melekat kepada Dia. Rasa puas bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang memiliki kita.
Ketika Anda tahu bahwa hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Ketika Anda tahu Anda adalah milik Yesus. Anda punya keamanan. Anda tidak bingung dengan apa yang orang lain miliki. Itulah yang disebut dengan kepuasan sejati. Dan kalau tiap-tiap orang hidup di dalam porsinya masing-masing, enggak ada kecelakaan, saudara. Kalau orang hidup, orang mengendarai mobil di jalurnya masing-masing, enggak ada kecelakaan. Kecelakaan terjadi kalau ada orang siksa, ngambil punya orang lain, melewati batas orang lain. Ayo kita belajar supaya hidup kita itu menikmati yang Tuhan berikan. Mari sekarang kita lihat dengan cepat. Mengapa menginginkan lebih sedikit itu lebih baik? Menginginkan lebih sedikit itu lebih baik. Yang pertama, karena itu memberi kebebasan kita dari perbudakan keinginan. Paulus bilang segala sesuatu halal tapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal tapi aku tidak memberikan diriku diperhamba. Anda tahu waktu Anda ingin lebih, Anda sedang diperhamba, diperbudak oleh uang yang memang akan mendorong Anda untuk selalu ingin lebih. Anda nanya lagi, apa salahnya Pak? Saya kasih tahu kepada Anda salahnya di mana. Salahnya adalah yang ingin lebih bukan cuma Anda. Yang ingin lebih itu orang lain juga. Jadi Anda akan berebut untuk ingin lebih. Ketika di situ Anda akan masuk dalam pertarungan hidup. Dan itu beresiko. Dunia ingin kita merasa, dunia ingin kita terus merasa kurang. Supaya kita kejar lebih. Tetapi orang yang belajar mengingini lebih sedikit, tidak diperbudak oleh sistem itu. Dengarkan, ia tidak dikuasai oleh keinginannya, melainkan menguasai keinginannya. Bukan tidak boleh punya keinginan, tetapi menguasai. Tidak harus sekarang, tidak harus hari ini, bahkan mungkin tidak harus saya penuhi. Itu prinsip hidup di dalam batas. Yang kedua, kenapa menginginkan lebih sedikit itu lebih baik? Karena itu memberi fokus kepada kita pada hal-hal yang penting. Saudara-saudara, sebelum ke situ. Saudara, kalau kita itu ngelihat banyak, mau ini, pergi ke toko, pergi jalan ke mall, lihat di satu toko baju, pengen beli baju. Lihat di toko mainan, pengen beli mainan. Lihat di toko obat, pengen beli obat. Lihat di kafe, pengen masuk. Anda lihat semua, Anda pengen semua. Anda nggak tahu mana yang sebetulnya Anda perlukan, mana yang penting, mana yang berguna, dan mana yang jebakan. Kenapa? Karena semua menjadi fokus hidup Anda. Tapi menginginkan lebih sedikit, itu berarti membuang yang lain dan hanya berfokus kepada satu saja. Ada cerita menarik saudara, yaitu ketika Yesus ada di kampung Betania. Dia datang kepada rumah Marta dan Maria, di situ dia disambut dan Marta dengan sangat antusias melayani Yesus. Ya, dia menyediakan makanan, dia beli bahan-bahan, bumbu-bumbu, dia atur semuanya, dia kerja keras sekali. Dan dia lihat saudaranya Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Marah dia. Dia berkata sama Yesus, "Guru, suruh dia bantu aku ini capek guru. Aku ini sudah kerja keras, aku capek, suruh dia bantu aku." Dan ini jawab Yesus kepada Marta. Dengarkan baik-baik. Kata tetapi Tuhan, Yesus menjawabnya, "Marta, Marta." 2 kali. Untuk apa? Untuk beri penekanan. Marta, kamu ini loh Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dengarkan baik-baik. Hari ini saya rasa kalimat ini sedang Tuhan bicara juga kepada beberapa di antara Anda. Karena apa? Karena Anda pengen banyak hal. Ini mau, ini coba. Kan gak ada salahnya toh Pak mencoba. Yang gak ada salahnya. Tetapi ketika Anda punya begitu banyak fokus, Anda tidak tahu mana yang benar-benar penting.
Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Dan itu diambil oleh Maria, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Mary wanted less but gain more. Maria menginginkan lebih sedikit dari Marta. Marta banyak perkara, Maria enggak, satu saja. Tapi Maria ternyata mendapatkan yang terbaik dibandingkan dengan Marta yang mengomel bersungut-sungut. Ingin lebih sedikit itu lebih baik, Bapak Ibu. Maria tidak sibuk dengan banyak hal. Dia hanya berfokus pada satu hal, duduk di kaki Yesus. Sekarang saya mau sampaikan prinsip penting. Dengar ini baik-baik. Ketika hati kita dipenuhi, ketika hati kita tidak dipenuhi oleh keinginan dunia, kita punya ruang untuk hal sorgawi. Ketika hati kita terlalu penuh dengan hal-hal duniawi, enggak ada waktu untuk hal sorgawi. Saudara, udah, setiap anak Tuhan itu perlu berkomunitas. Kalau tidak, kita nggak kuat, kita nggak mampu sendirian, kita bukan Superman. Gereja mengadakan komunitas, komunitas yang sangat terkenal adalah komunitas sel. Tapi ketika jemaat diajak untuk datang ke komsel, ayo ada gembala-gembala komsel di sini. Ketika ngajak orang datang ke komsel, dia gedek, dia geleng kepala. Ketika Anda tanya kenapa nggak mau, jawabnya apa? Jawabnya apa? Sibuk. Sibuk gitu saudara. Apa artinya sibuk? Artinya maaf, jadwal saya penuh. Enggak ada waktu buat Yesus. Maaf, saya tidak ada waktu buat Yesus. Saya penuh dengan aktivitas saya. Saudara, dengerin ya. Orang Kristen suka aneh. Maaf saya harus bilang kepada Anda, suka aneh. Anehnya begini, Anda percaya bahwa Anda pasti masuk surga, betul enggak? Ayo dong, sama-sama dong. Anda percaya bahwa Anda masuk surga? Anda percaya Tuhan siapkan tempat buat Anda di surga? Amin. Pertanyaan saya, apa persiapan Anda masuk surga? Kalau hidupmu sibuk dengan hal-hal duniawi. Saya tahu ini tidak mudah. Dan mungkin ketika selesai khotbah ini, mungkin juga nggak selalu memberikan hasil yang baik. Tapi setidaknya saya hanya ingin mengusik Anda. Kalau memang Anda itu serius ke sorga, dan senang, dan mau, dan percaya masuk sorga, apa yang Anda buat untuk sorga? Kenapa kita memenuhi agenda kita di bumi ini dengan hal-hal duniawi? Anda mungkin berkata, itu urusan nanti Pak, sorga itu urusan nanti. Keliru. Karena urusan di sorga itu ditentukan dari sekarang. Sibuk, terlalu banyak fokus dalam hidup. Orang yang ingin lebih sedikit justru bisa melihat apa yang benar-benar bernilai. Dia punya waktu yang lebih longgar untuk apa? Untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk berbagi kasih, untuk melayani. Yang enggak bagaimana? Maaf, ayo pelayanan, ayo ikut komsel, ayo ikut SPY. Kenapa? Sibuk. Bapak Ibu, kenapa kita sibuk? Karena kita wanting more, lebih, dan lebih. Sebagai gembala saya harus mengingatkan Anda. Kalau tidak nanti saya dituntut pertanggungjawaban dari Tuhan. Kenapa kamu tidak mengingatkan domba-dombaku bahwa sibuk dalam dunia tidak memberi dampak apapun dalam kekekalan. Gak ada korelasinya.
Mengapa kita perlu ingin lebih sedikit? Supaya kita punya ruang lebih banyak untuk hal-hal surgawi. Sehingga kita bisa membangun kehidupan rohani kita lebih. Kita punya waktu untuk berdoa lebih panjang. Kita punya waktu untuk mendengar firman lebih tenang. Enggak gerusah-gerusu, enggak cepat-cepat ingin selesai. Ingin lebih sedikit, itu berarti lebih banyak. Yang ketiga, karena kalau kita ingin lebih sedikit, itu kita menumbuhkan rasa syukur dan damai lebih baik. Ketika orang bisa keinginannya lebih sedikit, yang ada itu disyukuri. Tapi kalau orang inginnya lebih banyak, dia mengejar yang belum ada. Dan dia bilang saya akan bersyukur kalau yang belum ada itu jadi ada. Bapak Ibu, sampai kapan kita harus terus menipu diri kita? Nanti kalau ada saya bersyukur, nanti kalau ada saya akan berterima kasih. Kapan itu? Mulailah dengan apa yang ada. Kecil, tidak apa-apa. Sederhana, tidak apa-apa. Karena ibadah hidup yang disertai rasa cukup justru memberi keuntungan yang besar. Cukup itu wanting less. Keuntungan yang besar itu adalah sesuatu yang lebih besar, more. Jadi kita bukan mengejar yang besar, tapi kita membatasi keinginan dan Tuhan bilang membawa keuntungan yang besar. Saya harap kita belum terlalu capek untuk memahami mengapa ingin lebih sedikit itu lebih baik. Yang keempat, ini dulu. Orang yang ingin lebih sedikit dapat menikmati lebih banyak. Kenapa? Karena ia bisa menghargai yang kecil. Dia bisa menghargai yang sederhana. Dan dia bisa menghargai yang sudah ada. Orang tua saya selalu mengajarkan kepada kami anak-anak. Duduk di meja makan, makan apa yang tersedia di meja makan. Gak enak, sederhana, ya, tapi itu yang ada. Cukupkan dengan yang ada. Pak Sebaja, orang tua rohani kita, pembangun pendiri gereja ini, ngajarin sama kita semua. Ngajarin kepada kami keluarga, berkata begini, waktu doa makan dia selalu berkata seperti ini, Tuhan terima kasih untuk makanan yang tersedia. Hari ini anak-anak kalau makan bagaimana? Itu lagi. Bosen ma, makanannya gak enak ma, gitu kan saudara. Lalu beli ini, beli itu, dan orang tua bilang ya sudahlah gak apa-apa. Daripada gak makan kan kasihan. Anda sedang mengajar kepada anak Anda untuk ingin lebih, dan itu akan menyebar kepada semua area hidup. Dia tidak mau bersyukur dengan yang ada. Ini benih kehancuran Bapak Ibu. Karena dia tidak mau bersyukur dengan yang ada pada dia. Banyak orang kaya belum tentu menikmati hidup. Karena sibuk mengejar yang belum ada. Sebetulnya Anda akan mulai belajar menikmati jika Anda berhenti untuk mengejar. Kalau Anda selalu masuk dalam pertarungan, perlombaan, Anda gak bisa menikmati perjalanan. Tegang terus, stres terus. Anda baru bisa menikmati perjalanan kalau Anda tidak di dalam pertandingan. Yang keempat, sekarang sudah tadi yang keempat ya. Sekarang bagian terakhir. Yang masuk pada bagian bagaimana kita praktekkan memiliki hidup dengan keinginan yang lebih sedikit. Puji Tuhan kita sudah selesai, dua selesai ya. Apa dan mengapa. Sekarang bagian terakhir. Oke, dan bagian terakhir saya berharap kita menjadi semakin semangat karena terakhir. Ya. Tapi yang terakhir ada 4 poin, jadi tenang saja sebentar Bapak. Ya. Nah, bagaimana kita praktek hidup lebih sedikit? Yang pertama, belajarlah, mulailah dengan bersyukur. Setiap pagi katakan Tuhan, terima kasih untuk yang ada di hari ini. Itu sudah cukup.
Saya percaya orang Anda katakan begini, Anda cerita dengan orang, orang bilang, keliru bro, nggak bisa. Pakai pola seperti ini, lu ketinggalan. Lu akan jauh di belakang, lu akan lihat orang lain maju. No. Percayalah prinsip Alkitab itu benar. Bersyukur dengan apa yang ada. Rasa syukur, dengar ini, mengubah aku kekurangan menjadi aku diberkati. Rasa syukur itu karena Anda ingin lebih sedikit, dan karena Anda ingin lebih sedikit, maka Anda cukup. Dan ketika Anda cukup, Anda akan bilang, Tuhan terima kasih, aku diberkati. Tapi, kalau Anda didorong oleh keinginan lebih banyak, maka Anda akan merasa kurang. Dan karena itu Anda akan bilang, Tuhan, kurang Tuhan. Saudara, saya enggak berkata bahwa lebih sedikit itu, kembali lagi ya, lebih sedikit itu berarti makanan Anda sederhana, cuma nasi sama sambal. Enggak, silakan Anda makan apa yang biasanya Anda nikmati. Tetapi apa yang ada di meja makan, besar, kecil, menyenangkan atau tidak, kita bilang Tuhan terima kasih, ini berkat Tuhan. Dan saya tidak mau lebih. Saya bisa beli lebih, tapi saya tidak mau. Saya membatasi diri. Dan itu adalah mempraktekkan hidup dengan keinginan yang lebih sedikit. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar praktekkan? Batasi konsumsi yang berlebihan. Tidak berarti karena Anda bisa beli, Anda harus beli. Pak, gimana caranya untuk bisa membatasi? Ada prinsip bagus, saya bagi buat Anda. Prinsipnya mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Dengar ya baik-baik. Jika bukan kebutuhan, jangan dijadikan keharusan. Sama-sama yuk, ucapkan 2, 3. Jika bukan kebutuhan, jangan dijadikan keharusan. Kalau bukan kebutuhan, ya enggak harus. Kalau kebutuhan ya, kalau itu soal makan, kalau itu soal tagihan, kalau itu soal biaya yang harus dibayar, iya Anda harus berjuang. Tapi kalau itu keinginan dan bukan kebutuhan, jangan dijadikan keharusan untuk harus dapat hari itu. Saudara, apakah boleh orang punya keinginan? Boleh. Yang tidak boleh adalah keinginan itu harus terjadi. Nah, waktu kita memaksakan keinginan menjadi sebuah keharusan, Anda sedang melewati batas konsumsi. Karena itu sudah keinginan. Tapi kita sering diganggu oleh sekitar kita, pergi ke mall, kita sering diganggu dengan tulisan yang besar-besar warnanya merah. Apa itu? Sale besar, gebiar diskon. Waduh, ketika lihat itu, wih, apalagi persis yang diinginkan ada. Waduh, ndang cepet dibeli saja. Ketika Anda membuat keinginan menjadi keharusan, di situ Anda sedang melewati batas konsumsi. 2 hari lagi ada godaan besar untuk Anda konsumsi. Dua hari lagi. Ya. Tahu semua ya? Kenapa dibuat begitu? Kenapa dibuat hanya 1 hari saja, tanggal kembar, kenapa begitu? Supaya eagerness, keinginan ini, wah tak tunggu. Aduh saya tanggal piro iki? Aduh tanggal 7, waduh suwe nih, besok tanggal 8, tak tunggu. Tanggal berapa tadi? 11. Tanggal 9, aduh tanggal 9, aduh besok tanggal 10, aduh jam piro iki? Jam 00:01, 11, cepat saja. Kenapa begitu? Ya memang itu cara mereka. Kalau dibuat diskon tiap hari,
Ya orang nggak terlalu, selain itu rugi karena harus banyak keluarkan potongan, tapi orang nggak tertarik. Memang sengaja dibuat begitu. Anda pergi ke toko lalu dapat pengumuman. Ada diskon 2 jam saja, 2 jam saja. Kan begini loh saudara, apa bedanya sih kasih diskon? Ya, kenapa kalau harus dibilang 2 jam saja? Kalau memang kasih diskon ya kasih diskon kan begitu. Kenapa 2 jam saja? Itu teknik psikologis untuk membuat orang, wah begitu teng, gak mikir itu kebutuhan atau keinginan. Saudara, dengarkan baik-baik. Anak-anak muda, para mahasiswa, semua kita punya masalah yang sama. Yaitu kita selalu merasa uang kita kurang. Kenapa kurang? Karena kita punya banyak kelebihan, banyak pengeluaran. Lalu bagaimana caranya supaya uang kita nggak kurang? Kita cari bagaimana caranya supaya kita mendapat lebih banyak tambahan. Saya kasih tahu, nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Daripada Anda sibuk mencari tambahan dan belum tentu dapat, paling baik kurangi pengeluaran. Sudah Pak, betul. Sudah Pak, iya, betul begitu. Seringkali kita nggak jujur. Kita mau mengurangi pengeluaran sepanjang itu nggak mengganggu kenyamanan kita. Jadi waktu kenyamanan kita terganggu ya nggak bisa Pak. Ini sudah mentok. Iya mentok kenapa? Mentok karena Anda nggak mau kenyamananmu diganggu. Nggak bisa Bapak Ibu. Wanting less itu memang kadang-kadang mengganggu kenyamanan. Lihat orang lain beli barang baru, lihat orang lain punya barang baru. Aduh rasanya nggak mau kalah. Tapi kita tidak bisa terus-menerus memanjakan keinginan itu. Berlaku untuk belanja, untuk media sosial, untuk hiburan, bahkan untuk makanan. Mazmur 131 ayat 1 dan 2. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Tuhan, aku tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Keinginan di jiwa toh tenang, tenang, tenang. Nanti itu habis, selnya habis. Nanti kita nggak bisa bayar dengan murah. Tenang, kalau sekarang bukan kebutuhan, maka tidak boleh jadi keharusan. Bagaimana kalau besok butuh? Ya urusannya besok. Percaya bahwa ketika itu saatnya kita butuhkan, pasti ada cara yang Tuhan siapkan untuk kita bisa mendapatkan. Yang ketiga, belajar memberi. Karena ketika kita memotong keinginan-keinginan yang tidak dibutuhkan, kita memotong keinginan-keinginan, kita punya kelonggaran. Untuk apa? Untuk memberi. Ketika kita memberi, kita menegaskan bahwa harta bukan tuan atas kita. Tadi ingat yang pertama, kita akan dikuasai oleh harta, kita akan dikuasai oleh uang, dan itu akan menjadikan kita menjadi orang yang sangat buruk, punya banyak masalah. Tapi waktu kita memberi, kita berkata dengan tegas, harta engkau bukan tuan atas saya. Di mana kita memberi? Di banyak tempat, di gereja ini oke, di tempat lain oke. Karena kita harus belajar untuk melepaskan dari keterikatan kita akan uang. Cerita jemaat di Makedonia, mereka sangat miskin tapi mereka sangat kaya di dalam memberi. Memberi itu melatih hati untuk puas dengan apa yang kita punya dan mempercayai Tuhan untuk memberkati kita. Orang yang ingin lebih tidak akan mau memberi. Kenapa saudara? Karena dia merasa eman-eman. Wong saya ingin lebih kok saya berikan. Kan gak masuk akal. Saya itu ingin lebih. Kalau bisa saya ditambahi. Kok saya memberi? Karena ingin lebih. Tapi kalau orang keinginannya lebih sedikit, maka dia berkata, aku cukup. Dan lebihnya aku pakai untuk memberkati orang lain. Itu namanya orang yang belajar memberi. Yang keempat, yang terakhir.
ketika orang lebih memiliki keinginan lebih sedikit, sebetulnya dia lebih berfokus kepada kekekalan. Kenapa? Karena dia punya yang lebih banyak, yang lebih longgar untuk kekekalan. Kolose 3 yang kedua, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Persiapkan dirimu untuk ke sorga. Jangan cuma persiapkan dirimu untuk masa depan. Jangan persiapkan dirimu untuk tahun depan. Persiapkan dirimu untuk sorga. Tahun depan akan selesai, tahun depan juga akan lewat. Sorga itu kekal. Ayo jemaat Tuhan, pikirannya itu jangan cuma bagaimana di bumi supaya nyaman. Hidup di bumi itu sementara. Orang yang menginginkan lebih sedikit di bumi sedang menyiapkan diri untuk menikmati lebih banyak di sorga. Oh ya, jadi ke depan saya berharap sekali. Jemaat Tuhan mulai mengatur jadwal hidup. Mulai mengatur kesibukan tadi itu. Sehingga Anda punya waktu longgar lebih banyak. Untuk apa? Bukan hanya untuk jalan-jalan. Jalan-jalan itu juga penting. Tetapi untuk Tuhan, untuk hal rohani, untuk memikirkan tentang perkara-perkara surgawi. Kita akan tinggal di surga selama-lamanya. Saya berharap kita punya bekal yang cukup ketika kita ada di sana. Ayo saya tutup dengan tulisan ini. Once you want less, you will have more. Satu kali Anda belajar untuk membatasi keinginan Anda dengan keinginan yang lebih sedikit, Anda akan melihat ternyata saya punya lebih banyak. Anda akan lebih banyak bersyukur. Anda akan lebih banyak berterima kasih karena yang sedikit, yang terbatas, tapi yang ada Anda nikmati dan Anda tahu itu berkat Tuhan. Saya tahu pemikiran ini tidak mudah, tapi ini apa yang Tuhan ajarkan. Jadi praktekkan dalam hidup Anda, mulai coba mencernanya dan mulai coba jangan punya keinginan yang terus menerus semakin lama semakin besar. Tapi mulai dibatasi, boleh punya, tetapi dibatasi. Mana yang penting, mana yang utama Anda batasi. Waktu Anda membatasi, Anda akan melihat ternyata yang saya punya itu luar biasa banyaknya dan itu berkat Tuhan. Ayo berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Nyanyikan lagu ini. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Lagi katakan, kaulah pengharapanku, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Kami tahu tidak mudah untuk memahami, apalagi melakukan. Karena kami ada dalam arus dunia yang terus-menerus mendorong kami untuk lebih, dan lebih. Tapi kami mau membuka pikiran kami dan mengizinkan benih firman jatuh di tanah yang subur. Supaya setidak-tidaknya kami mengerti bahwa hidup ini bukan hanya soal mengambil yang lebih, tapi hidup ini juga bersyukur dengan apa yang ada. Tolong kami supaya kami memiliki perspektif yang lebih luas. Sehingga kami tidak larut dalam pertandingan dan perlombaan hidup. Kami tahu ada bagian yang telah Tuhan tentukan bagi kami. Dan bagian itu yang akan kami nikmati. Kami percaya
tali-tali pengukur jatuh di tempat yang permai untuk kami menikmati bagian kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kalau kami praktekkan, kami akan hidup jauh dari ketergesa-gesaan, jauh dari ketegangan, stres. Kami lebih banyak hidup tenang, sejahtera, dan damai. Berkati firman-Mu dan buat kami untuk mengerti melakukannya. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekarang kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita. Bawalah persembahan lewat online, itu sangat menolong kita semua. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan secara tunai, maka Ushers akan bantu Anda dengan memberikan envelope. Siapa yang membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan. Ushers akan bantu Anda. Yang membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan. Ushers akan bantu Anda. Sabar sebentar supaya Ushers lihat tangan Anda. Sabar sebentar Bapak Ibu. Sudah semua? Masih ada yang membutuhkan? Baik, kalau sudah mari kita berdoa. Kita bawa persembahan kita. Bapa di sorga, kami bawa persembahan kami dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan buat setiap uang yang Tuhan berikan, harta yang Tuhan berikan. Kami sekarang mendapat kesempatan memberi. Dengan memberi, kami tidak meletakkan diri kami menjadi hamba uang. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami bawa. Biar dikelola dengan baik untuk pelayanan, untuk memberkati orang lain. Terpuji namamu, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan dengan sukacita, Tuhan memberkati kita semua. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Shalom, Jemaat GBK Jemaat yang dikasih Tuhan, kembali lagi di Genius, berita informatif yang unik dan menarik bersama saya James. Saat ini saya sedang berada di Egyptian Museum. Tidak ramai sekali bukan? Nah, sembari saya mengajak jemaat untuk berjalan-jalan di sekitar Egyptian Museum, saya juga ingin mengajak jemaat untuk menyimak info sepekan di GBK Jemaat Semarang. Yuk! Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung hari ini, juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online dengan tema Hidup di Dalam Batas bersama Pendeta Nathanael S. Prayogo. Untuk para wanita, mari hadir di ibadah komunitas WOW, Depresi dan Trauma pada Wanita pada hari Rabu 12 November 2025 jam 5 sore di lantai 2 Gama Tower bersama PDM Lisa Oktavina Papilaya. Untuk jemaat dewasa muda, mari hadir di ibadah fresh dengan tema Ruang Bagi pada hari Rabu 12 November 2025 jam 6:30 malam di Gama Tower lantai 4. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis 13 November 2025 jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang bersama Pendeta Tony Subiantono. Ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat 14 November 2025 jam 9 pagi di lantai 2 Gama Tower dengan tema infeksi saluran pernafasan bersama Dr. Andreas Wilson Setiawan. Anak-anak muda jangan lewatkan Detox Ourselves bersama Kak Dansub pada hari Sabtu 15 November 2025 jam 6 sore di Gama Tower lantai 4.
Untuk anak-anak sekolah minggu, ada ibadah Sega Kids pada hari Minggu 16 November 2025 di Gama Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Journey with Jesus. Untuk para remaja, mari hadir di ibadah Epic Teen Sequential pada hari Minggu 16 November 2025 di Gama Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Dalam rangka menyambut Hari Natal 2025, Klinik Pratama Rumah Mujizat memberikan diskon 10% untuk layanan poli umum dan poli gigi dan juga layanan scaling gigi hanya dengan Rp125.000. Promo mulai berlaku dari tanggal 3 November 2025 sampai dengan 19 Desember 2025. Untuk pendaftaran bisa menghubungi di 0851 0096 8120. Diinformasikan kepada jemaat bahwa GBI Gajah Mada Semarang akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 22 November 2025 jam 9 pagi. Bagi jemaat yang ingin mendaftar bisa mendaftar melalui scan QR Code yang tertera atau melalui Google Form dengan syarat usia minimal 12 tahun dan bagi jemaat yang sudah mendaftar baptisan air wajib mengikuti pengarahan baptisan pada hari Jumat 21 November 2025 jam 6 sore. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa. Setiap malam jam 8:45 rumah doa diadakan secara online melalui Zoom, meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gama setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu-pintu keluar ruang ibadah, dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Nah, itu tadi jalan-jalan kita di dalam Egyptian Museum. Menarik sekali bukan, yang selama ini kita lihat di TV, sekarang kita bisa lihat nih di Mesirnya langsung. Nah, selesai juga informasi sepekan di GBI Gajah Mada Semarang. Sampai jumpa di GBI minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada beberapa informasi penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir di dalam ibadah Night Worship besok Senin jam 6 sore di tempat ini. Mari membangun keintiman dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan sehingga kita bisa mengalami kelegaan. Dan firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa besok Senin jam 6 sore datang di dalam ibadah worship night bersama dengan saudara dan teman-teman kita yang mungkin membutuhkan untuk bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan dan mendapatkan kelegaan. Yang kedua Bapak Ibu, kami sekali lagi mengundang kepada jemaat yang belum bergabung di dalam Komsel. Ya, tadi sudah disinggung oleh Bapak Gembala, mari daftarkan diri Anda melalui scan QR Code yang ada pada layar. Mungkin saudara mengatakan tidak punya waktu, tetapi ada banyak teman-teman yang sudah bergabung di dalam Komsel, mereka kemudian bisa bilang bahwa mereka bukan lagi tidak punya waktu, tetapi mereka menantikan waktu untuk bisa ketemu dengan rekan-rekan saudara keluarga di dalam Komsel. Saudara nggak percaya, tanya kepada kanan kiri saudara, tanyakan apa betul demikian. Ya, teman-teman merasakan bahwa di dalam Komsel tidak punya waktu, tetapi kerinduan untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman. Nah saudara, kalau mungkin saudara bingung untuk mendaftarkan, nanti juga bisa datang ke informasi center. Saudara tanyakan di sana sampai benar-benar saudara yakin bahwa di dalam Komsel saudara akan bertemu dengan keluarga rohani. Dan kemudian informasi berikutnya datang dari The Freedom. Kelas The Freedom bagi dewasa masih dibuka sampai saat ini, yaitu bagi saudara yang berusia 15 tahun ke atas,
yang ingin diperlengkapi untuk kelas-kelas seperti musik, tamborin, vokal, sound system, multimedia presenter, desain grafis dan fotografi, serta yang lainnya, saudara bisa segera mendaftarkan diri di kelas The Freedom dengan cara scan QR Code yang ada pada layar. Pendaftaran untuk kali ini, hari ini adalah terakhir, ya tanggal 9 November, jadi saudara segera saja untuk mendaftarkan supaya saudara diperlengkapi. Bagi adik-adik atau anak-anak usia 5-14 tahun, ini bisa mendaftarkan di dalam Creative Kingdom ini untuk kelas-kelas sebagai berikut, yaitu kelas musik, vokal, happy hop, flag kids, kids fun, dan saudara bisa mendaftarkan anak-anak saudara yang berusia 5-14 tahun untuk bisa diperlengkapi di dalam pelayanan. Bapak Ibu, kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa hadir di dalam persekutuan doa Immanuel pada tanggal 13 November nanti jam 6 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Subiantono, maaf. Kami mengundang jemaat untuk bisa hadir dan menerima berkat rohani. Ini adalah acara untuk umum, jadi saudara bisa datang bersama dengan saudara, dengan rekan-rekan yang lain untuk bisa menikmati berkat Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tony Subiantono. Nah Bapak Ibu, sekali lagi dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah raya di GBI Gajah Mada ini, maka nanti setelah ibadah selesai, saudara bisa mampir sebentar ke ruang Philadelphia yang ada di sebelah kanan saya. Di sana ada rekan-rekan Asher yang akan berkenalan dengan saudara, dan kalau ada pokok-pokok doa secara khusus, maka kami akan mendukung untuk bisa berdoa bersama, dan saudara akan dijelaskan beberapa hal tentang GBI Gajah Mada yang mungkin saudara rindu, sehingga kami mengundang kembali untuk minggu depan bisa beribadah di tempat ini. Nah saudara, ada bingkisan menarik yang nanti bisa saudara bawa pulang ketika saudara pulang dari ruang Philadelphia. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya undang dengan hormat Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman yang diambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita angkat tangan kita dan ucapkan dengan lebih semangat lagi. Aku percaya bahwa aku adalah hasil karya Allah. Aku diciptakan dalam Kristus untuk sebuah misi Allah. Aku tidak hidup bagi diriku sendiri. Aku mau menjadi berkat, mengangkat yang tidak berdaya, dan menyalurkan kasih-Nya kepada sesama. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita genggamkan tangan kita dan kita teriakkan yel-yel dengan penuh semangat. Jemaat GBI Gajah Mada lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan ku, layak berkuasa, meringkas namanya. Serukan Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan.
Mari suami istri gandeng tangan bersama, Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alami dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu silakan duduk sebentar, bersyukur kepada Tuhan di pada hari ini. Selesai dan bersyukur bisa keluar melalui pintu-pintu keluar terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai minggu yang akan datang.